Di tengah keramaian kota 1000 jiwa, Chen Yun berdiri santai di pinggir jalan, menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Orang-orang di sekelilingnya berjalan dengan terburu-buru, membawa barang dagangan dan mempersiapkan diri menghadapi malam yang dingin. Chen Yun dengan baju sederhana dan tas goni kecil di punggungnya tampak seperti pedagang biasa yang tak pernah menarik perhatian. Namun, tanpa disadari, setiap kata yang keluar dari mulutnya ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Saat ia mengoceh sembarangan tentang awan yang akan menutupi sinar bulan dan membawa perubahan besar, tiba-tiba angin bertiup kencang dan awan gelap mulai bergerak mendekati kota. Beberapa kultivator yang kebetulan mendengar perkataannya menatapnya dengan mata penuh kekaguman. "Dasar orang aneh," gumam seorang pria bertubuh kekar yang sedang mempersiapkan pedang di toko senjatanya. Tapi matanya tak bisa lepas dari Chen Yun, merasa ada sesuatu yang berbeda dari pemuda itu. Sementara itu, di sebuah sudut pasar, seorang gadis dengan mata tajam bernama Li Mei mengamati Chen Yun dari kejauhan. Sebagai anggota klan Langit Biru, ia sudah mendengar rumor tentang kemampuan unik pemuda ini. Chen Yun sendiri masih tidak terlalu paham dengan apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa setiap kata random yang dia ucapkan tiba-tiba membuat orang-orang di sekitarnya bertindak seperti mendengar nubuat sakral. Saat ia melewati sebuah kedai teh dan mengoceh, "Malam ini bintang akan bersinar terang seperti api abadi." Seketika seluruh kedai menjadi hening dan para kultivator mulai membicarakan rencana besar yang akan mereka lakukan. Di kuil langit takdir, para kultivator senior mulai menyiapkan diri. Mereka mendapat pesan dari beberapa pengintai bahwa pemuda dari kota 1000 jiwa itu telah mengeluarkan kata-kata yang menggetarkan dunia kultivasi. Para pemimpin klan besar mulai mengirim utusan untuk mengamati dan mungkin merekrut Chen Yun sebelum musuh mereka melakukannya. Li Mei, yang punya tugas resmi untuk mengawasi pemuda tersebut, mulai bergerak mendekat. Namun, saat dia hampir menepuk bahu Chen Yun, tiba-tiba angin kencang menyapu jalanan, membawa serpihan daun dan debu. Chen Yun kembali berbicara. Tanpa sadar, kegelapan akan membuka jalan bagi cahaya baru. Li Mei merasakan hawa mistis yang luar biasa, membuatnya terdiam sejenak. Di sisi lain kota, Wu Fang, kultivator dari klan bayangan, sedang merancang rencana untuk memanfaatkan kekuatan aneh Chen Yun demi ambisinya sendiri. Dia tahu bahwa jika bisa mengendalikan atau menghancurkan skill ngoceh random tersebut, ia bisa menguasai seluruh Janling benua tanpa tanding. Chen Yun tidak peduli dengan permainan politik yang rumit itu. Ia hanya ingin menjalani hidup biasa dan membantu orang-orang di sekitarnya. Namun, takdir sudah memilihnya sebagai pusat pusaran kekuatan. Saat malam tiba, ia dipanggil oleh Shen Mu, seorang guru kultivasi senior yang dikenal bijaksana dan penuh misteri. Shen Mu menjelaskan asal-usul kemampuan Chen Yun. Katanya, skill ngoceh random bukan sekadar omongan kosong, melainkan berhubungan dengan energi alam yang paling murni dan takdir langit yang mengatur keseimbangan dunia. Jika Chen Yun bisa mengendalikan skill ini, dia bisa menjadi kunci penyelamat atau kehancuran dunia. Chen Yun merasa beban itu terlalu berat, tapi di sisi lain ia juga penasaran dengan potensi yang belum ia pahami sepenuhnya. Shen Mu memberinya sebuah mantra rahasia untuk mulai mengasah kemampuan itu, sekaligus memperingatkannya tentang bahaya besar yang akan datang jika skill tersebut jatuh ke tangan yang salah. Di tengah latihan, Chen Yun merasakan ada sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya. Kata-katanya semakin kuat dan nyata, sampai-sampai dia bisa melihat bayangan masa depan dari ocehannya sendiri. Ini membuatnya kaget, tapi juga semangat untuk mengeksplorasi kemampuan barunya. Sementara itu, Li Mei memutuskan untuk bergabung dengan Chen Yun, meski awalnya ia waspada. Mereka mulai membentuk ikatan yang kuat, saling melindungi, dan belajar dari satu sama lain. Pertarungan kecil sering terjadi di sepanjang perjalanan mereka, menguji kemampuan bela diri dan kekuatan kultivasi masing-masing. Pada suatu malam, ketika mereka berdua sedang beristirahat di hutan dekat kota 1000 jiwa, Chen Yun mengoceh lagi. Akan ada api yang membakar kegelapan dan membangkitkan jiwa yang terpenjara. Tak lama kemudian, mereka diserang oleh pasukan bayangan yang dikirim oleh Wu Fang. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Chen Yun dan Li Mei harus mengandalkan kemampuan mereka secara maksimal. Chen Yun menggunakan kata-kata randomnya sebagai senjata yang mampu membingungkan dan melemahkan lawan.
Li Mei dengan keahliannya dalam racun dan seni bela diri membuat mereka mampu bertahan dan akhirnya mengalahkan musuh. Setelah pertempuran, Chen Yun mulai menyadari bahwa skill ngoceh randomnya bukan hanya soal kata-kata, tapi juga bagaimana ia mengendalikan energi batin dan fokus mental. Ia harus belajar untuk tidak sekadar bicara sembarangan, karena kata-kata itu bisa membawa konsekuensi besar. Keesokan harinya, kabar tentang kemampuan Chen Yun sudah tersebar luas. Banyak kultivator dan klan besar mulai menaruh perhatian, baik untuk melindungi maupun mengincar pemuda itu. Dunia Zanling Benua kini benar-benar berubah sejak kemunculannya. Chen Yun dan Li Mei memutuskan untuk meninggalkan kota 1000 jiwa, menuju kuil langit takdir untuk mencari jawaban lebih dalam dan latihan yang lebih serius. Mereka tahu perjalanan mereka masih panjang dan berbahaya, tapi juga penuh dengan peluang. Di puncak gunung yang diselimuti kabut, Shenmu menunggu kedatangan mereka. Ia membuka sebuah gerbang energi yang berkilauan, simbol awal perjalanan baru bagi Chen Yun dan Li Mei. Mereka melangkah masuk dengan tekad membara. Langit malam penuh bintang dan bayangan Chen Yun yang berdiri tegak, siap menghadapi takdir dan segala tantangan yang akan datang. Dunia kultivasi menunggu kata-katanya berikutnya, dan dunia itu sudah tidak akan pernah sama lagi. Langit di atas kuil langit, takdir, diselimuti awan keunguan yang bergerak perlahan seperti menyambut kedatangan Chen Yun dan Li Mei. Gerbang energi yang mereka masuki terasa seperti lorong dimensi, memutar waktu dan ruang. Di ujungnya, mereka tiba di halaman luas yang dikelilingi oleh pilar-pilar batu bertuliskan mantra-mantra kuno. Cahaya spiritual mengalir lembut di udara, membuat napas terasa lebih ringan dan pikiran lebih jernih. Shenmu berdiri di tengah halaman, mengenakan jubah putih bertepi emas. Matanya memandang tajam namun hangat, seakan bisa menembus hati siapapun yang ia lihat. Kalian datang tepat waktu, ucapnya tenang. Langit telah mulai bergetar dan waktu kalian untuk belajar hampir habis. Chen Yun menatap pria itu dengan bingung, tapi Li Mei langsung bersujud, memberi hormat. Chen Yun menahan tawa kecil, berbisik pada Li Mei. Kalau dia bilang waktu kita hampir habis, berarti kita bakal dikirim ke neraka pelatihan, kan? Li Mei menatapnya tajam dan berbisik balas. Lebih baik neraka pelatihan daripada jadi mayat hidup di tangan Wu Fang. Chen Yun meringis, lalu ikut memberi hormat secara setengah hati pada Shenmu. Shenmu membawa mereka ke ruang pelatihan terdalam kuil langit takdir, tempat yang konon hanya terbuka bagi calon pewaris jalan takdir. Dindingnya terukir simbol-simbol bintang dan di tengah ruangan ada kolam air jernih yang terus memantulkan cahaya dari langit-langit. Kata-katamu tidak hanya menyingkap takdir, kata Shenmu kepada Chen Yun, tapi juga bisa menulis ulang hukum dunia jika kau menguasainya. Pelatihan pertama dimulai dengan teknik pengendalian napas dan fokus batin. Chen Yun kesulitan sejak awal. Ia terbiasa ngoceh tanpa mikir, tapi sekarang diminta untuk diam dan menyatu dengan semesta. Berkali-kali dia kehilangan fokus dan ruang latihan gemetar tiap kali dia tidak sengaja berkata sesuatu. "Bola nasi, terbang!" Teriaknya tak sengaja dan sebuah batu di sudut ruangan langsung melayang seperti bola nasi. Shenmu hanya menutup mata dan menarik napas panjang. Li Mei, sebaliknya, belajar dengan cepat. Dia memahami ritme energi di ruangan itu dan mulai menyeimbangkan kekuatan batinnya. Namun, dia juga mulai menyadari satu hal. Semakin lama Chen Yun di tempat ini, semakin besar aura mistisnya. Kata-kata yang ia ucapkan semakin terasa berat, seolah dunia benar-benar mendengarkan. Sementara itu, di sisi gelap benua Zanling, Wu Fang menggelar ritual rahasia di Lembah Bayangan. Ia mengorbankan roh-roh jahat untuk membangkitkan makhluk kuno bernama Hei Yao. Iblis, penjaga gerbang takdir tertutup. Dengan makhluk ini, Wu Fang berharap bisa menghancurkan kuil langit takdir dan mencuri rahasia skill Chen Yun. Kembali di kuil, Chen Yun perlahan mulai menemukan pola dalam kekacauan skillnya. Ia menyadari bahwa pikirannya menentukan efek dari ucapannya. Jika ia mengucapkan sesuatu sambil membayangkan makna tertentu, maka dunia akan menanggapi sesuai bayangan itu. Ia mencoba lagi. Bunga mekar di hati baja, sambil memikirkan harmoni dalam pertempuran. Batu latihan di depannya langsung mengeluarkan aura damai dan menjadi lebih kokoh. Shenmu tersenyum puas.
kau mulai memahami. Ngocehmu bukan benar-benar random, tapi jiwamu yang belum jujur dengan niatnya. Chen Yun terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat skill anehnya bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai alat komunikasi dengan dunia. Li Mei mulai mendengar bisikan dari para penjaga spiritual kuil. Suara lembut dalam meditasi mengatakan bahwa Chen Yun bukan manusia biasa. Ia adalah jantung langit ketiga, entitas yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun untuk mengembalikan keseimbangan antara takdir dan kehendak bebas. Li Mei merasa takut, tapi juga sadar bahwa dirinya kini berada di tengah peristiwa besar yang tak bisa ia hindari. Di malam hari, Chen Yun duduk di tepi kolam dan mulai bicara sendiri, mencoba menguji kekuatannya. Kalau kata-kataku bisa mengubah dunia, apakah aku harus terus berbicara? Dalam diam, bayangan langit di permukaan air mulai berubah. Ia melihat kilasan perang, tangisan, dan cahaya menyilaukan yang pecah dari tubuhnya sendiri. Esoknya, Shenmu memberi mereka tugas pertama. Turun ke desa Baihong yang dilanda kekeringan dan wabah, bukan untuk bertarung, tapi untuk melihat apakah kata-kata Chen Yun bisa menyembuhkan dunia kecil. Jika kau bisa menyentuh hati manusia biasa, kata Shenmu, kau baru bisa menyentuh takdir dunia. Chen Yun dan Li Mei melakukan perjalanan turun gunung. Sepanjang jalan, mereka disambut oleh hembusan angin hangat dan bisikan alam. Tapi dalam hati, mereka tahu bahaya sedang bergerak cepat. Di kejauhan, awan gelap, lembah bayangan mulai menggulung menuju kuil. Di desa Baihong, mereka disambut oleh penduduk yang kurus dan lemah, tanaman mati, air mengering. Anak-anak menangis kelaparan, dan orang tua memandangi langit dengan putus asa. Chen Yun berdiri di tengah lapangan desa, merasa dadanya sesak oleh kesedihan yang ia lihat. Ia menarik napas panjang dan berbicara, pelan namun penuh keyakinan. Air akan mengalir dari batu, dan hidup akan tumbuh dari debu. Seluruh desa terdiam. Tak ada yang percaya pada awalnya. Tapi 5 menit kemudian, dari celah bebatuan di kaki bukit, air mulai mengalir deras. Tumbuhan kecil tumbuh dari debu tanah. Penduduk desa berlutut menyebut Chen Yun sebagai orang suci dari langit. Li Mei hanya bisa berdiri di sampingnya, tercengang. Ia menyadari, kata-kata Chen Yun telah menjadi hukum yang mengalahkan logika dan hukum alam. Dan yang lebih penting, semakin ia menggunakannya, semakin besar getaran takdir yang ia tarik. Jauh di lembah bayangan, Wu Fang tertawa dengan suara mengerikan. Teruslah berbicara, Chen Yun. Semakin banyak kau mengubah dunia, semakin besar kehancuran yang akan menunggumu. Langit mulai memerah di barat, dan seekor burung roh melintas di atas desa, membawa pesan bahwa pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Chen Yun memandang ke langit, merasa bahwa setiap kata yang ia ucapkan mulai mengikat dirinya pada nasib seluruh dunia. Embun pagi masih menggantung di ujung dedaunan ketika Chen Yun dan Li Mei meninggalkan desa Baihong. Udara terasa lebih segar setelah keajaiban kemarin, tapi suasana hati Chen Yun justru terasa lebih berat. Ia mulai menyadari satu hal yang mengganggu. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap ngoceh random yang dianggap sakti seolah menarik tali takdir dunia sedikit lebih kencang. Ia takut bahwa suatu hari, satu kalimat salah bisa menghancurkan sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Li Mei menatapnya dalam diam sepanjang jalan. Ia tahu Chen Yun mulai ragu, tapi dalam benaknya sendiri, ia juga dibayangi kekhawatiran, aura spiritual. Chen Yun mulai terasa aneh, seperti langit sebelum badai, seolah kekuatan itu semakin besar, tapi juga semakin liar. Dan Li Mei tahu, satu kata salah bisa menelan kota, atau lebih buruk, membuka pintu neraka. Perjalanan mereka membawa mereka ke kota Qiyuan, salah satu pusat kultivasi di Zanling benua. Kota ini dipenuhi menara-menara batu giok, dan langitnya selalu tertutup kabut spiritual. Kota ini juga dikenal sebagai tempat berkumpulnya para ahli takdir, orang-orang yang mendedikasikan hidupnya mempelajari garis waktu dan nubuat. Namun, belum lama mereka masuk gerbang kota, mereka langsung dikepung sekelompok kultivator berpakaian putih keperakan. Chen Yun, seru pemimpin kelompok itu, seorang pria tampan dengan mata seperti elang. Atas nama Aliansi Takdir Langit, kau diperintahkan untuk mengikuti kami. Ramalanmu telah mengganggu keseimbangan dunia ini. Chen Yun menoleh pada Li Mei.
Lah, baru juga masuk kota, udah dituduh. Li Mei menanggapi sambil menggenggam gagang senjatanya. Mereka mungkin nggak tahu kamu lebih suka ngobrol sama batu daripada politik. Tapi ketegangan meningkat dan tanpa pilihan lain, mereka ikut dibawa ke markas aliansi Takdir Langit. Di sana, mereka bertemu dengan Elder Yu Ogzhou, salah satu peramal tertua dan paling berpengaruh di dunia kultivasi. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam seperti pedang surgawi. Ia menatap Chen Yun lama, sebelum akhirnya berkata, "Bocah, kata-katamu telah mengubah jalur energi langit di 7 titik utama benua. Bahkan para naga roh di Gunung Petir pun telah bangkit dari tidur mereka. Apa kau tahu apa yang kau lakukan?" Chen Yun mengangkat bahu. "Saya cuma bilang air bisa keluar dari batu dan bunga bisa tumbuh dari debu." Elder Yu menatapnya tajam. "Dan itulah masalahnya. Alam tidak suka dipaksa. Kau menarik kehendak besar dari langit dan setiap kehendak ada imbalannya. Sudah berapa banyak yang mulai menyembahmu, Chen Yun?" Li Mei menyela. "Itu bukan keinginannya, ia hanya mencoba membantu." Tapi Elder Yu menggeleng. "Takdir tak peduli niat, takdir hanya peduli keseimbangan." Ia lalu menunjukkan bola kristal besar yang memperlihatkan bayangan seekor makhluk hitam bersayap sedang merobek langit. Ini muncul kemarin malam, sebuah celah ke gerbang takdir tertutup, mungkin akibat ucapanmu. Chen Yun mulai merasa dunia terlalu cepat berubah di sekelilingnya. Ia bahkan belum bisa memahami penuh skillnya, tapi sudah dihadapkan pada konsekuensi global. Namun, Elder Yu tidak hanya datang membawa tuduhan, ia juga membawa tawaran. "Kami ingin membantumu belajar mengontrol skillmu, tapi dengan satu syarat, jangan bicara, kecuali dalam ritual yang dikendalikan." Chen Yun terdiam. Baginya, tidak bicara itu seperti membatasi napas, tapi ia tahu mereka benar. Li Mei memandangnya, memberikan anggukan kecil. "Hanya untuk sementara," katanya. Dengan berat hati, Chen Yun menyetujui. Mereka tinggal di markas aliansi selama beberapa hari, mengikuti pelatihan ritual dan belajar tentang harmoni takdir. Sementara itu, di lembah bayangan, Wu Fang mempersiapkan langkah berikutnya. Ia telah membuka sebagian gerbang takdir tertutup dan membangkitkan Hei Yao, sang iblis penjaga. Tapi ternyata, iblis itu tak mau tunduk begitu saja. "Chen Yun adalah kunci langit. Jika kau menyentuhnya tanpa hak, kau akan terbakar oleh api surga," ujar Hei Yao sambil menatap Wu Fang dengan mata penuh api. Tapi Wu Fang tertawa. "Aku tidak butuh menyentuhnya, aku hanya perlu membuatnya berbicara hal yang salah." Kembali di kota Qiyuan, Chen Yun mulai merasakan efek dari diamnya. Dunia terasa lebih stabil, tapi ada kekosongan dalam dirinya. Ia merasa seperti bom waktu yang ditahan-tahan. Dalam keheningan itu, ia mulai bermimpi. Mimpi tentang langit terbakar, dunia runtuh, dan suara-suara menyerukannya sebagai dewa, lalu sebagai iblis. Li Mei tahu ada sesuatu yang salah. Suatu malam, ia menemukan Chen Yun duduk sendirian di atap, memandangi bintang. "Aku bukan nabi," ucapnya tiba-tiba dengan suara sangat pelan. "Aku cuma ngomong." Li Mei duduk di sampingnya. "Kamu bukan nabi, tapi mungkin dunia butuh seseorang seperti kamu untuk bicara." Keesokan paginya, berita buruk datang. Kota Wushuang di utara hancur dalam semalam. Tak ada gempa, tak ada perang, hanya hilang, seperti dilahap oleh kekosongan. Di reruntuhannya ditemukan simbol kuno, stempel bayangan dari gerbang takdir tertutup. Elder Yu menjadi panik. Mereka memburu pemilik suara langit. Chen Yun akhirnya membuat keputusan. Ia tidak bisa terus berdiam diri. "Jika kata-kataku bisa menyelamatkan dunia, maka aku harus bicara." Tapi kali ini, bukan sebagai orang yang ngoceh, tapi sebagai seseorang yang tahu bahwa dunia mendengarkan. Chen Yun berdiri di puncak menara kota Qiyuan. Ia menarik napas panjang, menutup mata, dan mengucapkan kalimat pelan namun menggema ke seluruh langit. "Buka jalan bagi cahaya dan kunci kegelapan dengan nama Chen Yun." Langit berguncang. Di kejauhan, Hei Yao membuka matanya. Wu Fang tersenyum penuh hasrat. Dan di seluruh Janling benua, para kultivator mulai berlutut, bukan karena takut, tapi karena takdir telah berbicara. Kabut keperakan yang menyelimuti langit, kota Qiyuan seketika terbelah ketika kata-kata Chen Yun menggetarkan cakrawala.
Suaranya, meski pelan, bergema seperti tabuhan lonceng suci di dalam tulang setiap kultivator. Langit berkedip dengan kilatan cahaya spiritual, dan dari pusat kota hingga desa terpencil, para praktisi merasakan gelombang energi yang tidak biasa, seolah takdir sedang bergerak mengatur ulang rute sejarah. Li Mei berdiri terpaku di sampingnya, matanya membelalak saat cahaya membentuk simbol di langit, karakter kuno yang berarti keseimbangan. Namun, bayangan di balik cahaya itu lebih mengerikan. Di ujung utara benua, kabut hitam bangkit dari retakan tanah, membentuk sosok bersayap gelap. He Yao telah benar-benar terbangun. Sementara seluruh dunia terpaku pada langit, di tengah pegunungan barat, seorang kultivator buta bernama Sei Xuelan membuka mata spiritualnya. Ia adalah penjaga perpustakaan takdir, tempat di mana segala kemungkinan masa depan dicatat. Namun hari itu, naskah-naskah kuno yang tersusun rapi mulai terbakar sendiri. Di antara abu-abu perkamen, hanya satu kalimat yang tersisa. Suara dari kekacauan akan menulis ulang surga. Aliansi Takdir Langit segera mengadakan pertemuan darurat. Elder Yu menatap para tetua lain dengan raut penuh kecemasan. Chen Yun telah melewati batas. Ia bukan hanya penyampai nubuat, ia menjadi nubuat itu sendiri. Namun sebagian tetua mulai ragu. Mereka mulai melihat Chen Yun bukan sebagai ancaman, melainkan harapan. Salah satu dari mereka, Elder Ji, berbisik, mungkin inilah kehendak langit sebenarnya. Chen Yun sendiri tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ia mengucapkan kalimat itu, tubuhnya seperti direnggut oleh kekuatan luar biasa. Ia melihat cahaya dan kegelapan berputar di sekelilingnya, dan untuk sesaat ia merasa bisa melihat masa lalu dan masa depan sekaligus. Ia melihat Wu Fang duduk di takhta bayangan, He Yao terbang di langit kelam, dan dirinya sendiri terbakar lalu bersinar seperti bintang yang jatuh. Li Mei menahannya saat ia jatuh berlutut. "Apa yang kau lihat?" bisiknya. Chen Yun menatap kosong lalu berkata, "Aku melihat dunia yang runtuh, tapi juga dunia yang lahir kembali. Semuanya tergantung pada apa yang akan kukatakan selanjutnya." Tak lama kemudian, utusan dari berbagai sekte besar datang ke kota Qiyuan. Mereka meminta bertemu langsung dengan Chen Yun. Ada yang ingin memohon perlindungan, ada yang ingin belajar, dan ada yang secara terang-terangan berniat memanfaatkannya untuk kejayaan sekte mereka. Di antara mereka, muncullah seorang wanita misterius berpakaian hitam emas, memperkenalkan diri sebagai Mo Ling, perwakilan dari sekte Tianhun, sekte terlarang yang sudah seharusnya punah ratusan tahun lalu. Mo Ling membawa kabar buruk. He Yao telah membelah langit utara dan membuat gerbang takdir tertutup terbuka separuh. Jika ia berhasil membukanya penuh, seluruh dunia akan mengalami pergeseran takdir total. Semua yang hidup akan kehilangan arah, dan hanya mereka yang memiliki suara takdir yang bisa menghentikannya. Chen Yun menyipitkan mata. "Maksudmu, aku?" Mo Ling tersenyum samar. "Tidak hanya kau. Ada satu lagi yang memiliki suara itu, dan ia sedang menuju ke sini untuk membunuhmu." Wajah Li Mei memucat. "Apa maksudmu? Siapa dia?" Mo Ling menatap keduanya, lalu berbisik, "Adikmu, Chen Yun membeku. Ia tidak punya saudara. Setidaknya itu yang selalu ia pikir. Tapi dalam hatinya, sesuatu terasa pecah." Kenangan samar muncul, bayangan anak kecil dalam sel penjara kultivasi, suara tangis yang pernah ia dengar saat kecil. "Namanya Chen Yue," lanjut Mo Ling. "Ia dibesarkan oleh sekte bayangan surgawi, dan mereka telah melatihnya sebagai penulis gelap. Lawannya, suara takdir." Malam itu, Chen Yun duduk sendiri di pavilion. Li Mei berdiri di dekat pintu, tidak mengganggunya. Ia tahu perang besar bukan hanya akan terjadi di luar, tapi di dalam hati Chen Yun sendiri. Pertemuan dengan Chen Yue bukan hanya soal nasib dunia, tapi juga masa lalu yang hilang. Esoknya, para peramal aliansi takdir mengadakan upacara langit untuk membaca kemungkinan takdir dunia. Di tengah ritual itu, mereka melihat bayangan dua sosok yang beradu kata dan cahaya di langit yang terbelah. Dan di akhir penglihatan, hanya satu suara yang tersisa. Yang satu menjadi dewa pelindung, dan yang satu menjadi dewa kehancuran. Chen Yun menatap langit, menggenggam tangannya kuat.
Kalau benar dia adikku, maka aku tidak akan melawan, kecuali dia memaksa. Sementara itu, jauh di utara, di reruntuhan sekte bayangan surgawi, seorang gadis berambut putih berdiri di tepi jurang, memandangi bintang yang bergetar. Matanya dingin, dan dari bibirnya terdengar bisikan, "Chen Yun, akhirnya aku menemukanmu. Sudah saatnya aku mengakhiri takdir palsumu." Langit mendung menggantung di atas kota Qiyuan saat para tetua aliansi takdir mempersiapkan pelindung spiritual kota. Energi yang tidak dikenal mulai mengalir dari utara, seperti badai yang membawa kehancuran dan rahasia yang lama terkubur. Chen Yun berdiri di puncak menara Qi, menatap cakrawala gelap dengan mata tajam. Ia tahu, adiknya yang tak pernah ia kenal, Chen Yue, sedang mendekat, dan dunia tidak akan sama setelah pertemuan mereka. Li Mei yang biasanya bersikap tenang dan menjaga jarak, kini tampak cemas. Ia tahu Chen Yun sedang menahan gejolak emosi yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bukan karena takut akan pertarungan, tapi karena rasa bersalah dan kehilangan. Emosi manusia yang bahkan kultivator tingkat tinggi pun sulit mengendalikan. Di saat yang sama, Chen Yue melangkah menyusuri jalan batu hitam menuju gerbang kota. Langkahnya tenang, tak terpengaruh oleh gelombang energi yang meledak dari tubuhnya. Di belakangnya, 5 kultivator berpakaian abu-abu dari sekte bayangan surgawi menyebar, masing-masing membawa simbol gelap dari naskah kuno terlarang. Mereka bukan sekadar pengikut, mereka adalah pengusung gelap, penyalur kehendak takdir yang bengkok. Elder Yu memerintahkan penguncian kota, membentangkan formasi pertahanan langit yang disebut 8 pilar cahaya. Namun sebelum formasi selesai, langit di atas kota koyak oleh petir hitam. Bukan dari alam, tapi dari suara. Sebuah bisikan, "Keluarkan dia. Keluarkan yang bernama Chen Yun." Suaranya tak terdengar keras, tapi menggema dalam hati setiap orang seperti suara dewa gelap. Chen Yun melangkah maju. Ia tak memakai baju seremonial aliansi, hanya pakaian lamanya yang sudah pudar. Di pundaknya tergantung jimat tua yang dulu diberikan Li Mei, jimat yang menyegel sebagian kekuatannya. Tapi kali ini, ia tak berniat menyegel apapun. Ia datang untuk bertemu, bukan untuk bertarung, tapi untuk memahami. Di pelataran tengah kota Qiyuan, kedua saudara itu akhirnya bertemu. Chen Yue berdiri tenang di tengah kehancuran ringan akibat tekanan spiritualnya. Rambut putihnya tergerai, matanya perak dingin tanpa emosi. Saat ia melihat Chen Yun, tak ada kejutan atau kebencian, hanya ketenangan yang lebih menakutkan daripada amarah. "Chen Yun," ucapnya nada datar. "Suaramu telah mengguncang dunia. Kau menyimpang dari jalur takdir. Aku datang untuk mengembalikan keseimbangan." Chen Yun menatap adiknya dengan perasaan campur aduk. "Kalau aku menyimpang, maka dunia memang butuh jalur baru. Aku tidak pernah meminta kekuatan ini, tapi aku tidak akan diam saat dunia runtuh." Chen Yue tak membalas. Ia mengangkat tangannya, dan langit terbelah. Dari celah itu muncul bayangan bentuk tulisan hitam, aksara kuno yang dikenal sebagai mantra penolak surga. Dengan satu gerakan, ia menciptakan medan takdir terbalik di sekeliling mereka. Semua energi spiritual di sekitar mulai kacau, formasi pelindung kota mulai retak. Li Mei hendak masuk, tapi ditahan oleh Mo Ling. "Bukan sekarang, ini bukan pertarungan tubuh, ini pertarungan takdir. Jika kau masuk sekarang, bisa menghancurkan seluruh kota." Li Mei menggertakkan gigi, tapi tahu Mo Ling benar. Chen Yun harus menghadapinya sendiri. Chen Yun menutup mata sejenak. Ia tidak bisa bertarung dengan senjata, tidak bisa melawan dengan teknik biasa. Ia hanya punya satu kekuatan, suaranya. Maka ia membuka mulut dan berkata, "Bayanganmu tidak selalu gelap, kadang ia hanya tidak pernah diajak bicara." Kalimat itu mengguncang medan takdir. Chen Yue terhuyung sejenak. Di dalam pikirannya muncul kilasan masa kecil, tangan yang menggenggam miliknya, suara tawa yang hangat, tapi ia segera menghapusnya. "Jangan mencoba menyentuhku dengan kata-kata palsu," serunya. Ia mengucapkan mantranya sendiri. Takdir harus dibungkam. Awan spiritual berubah hitam sepenuhnya. Ledakan suara mengguncang seluruh kota, tapi Chen Yun tetap berdiri. Ia balas berkata, "Bungkam bukan solusi. Bungkam adalah awal kehancuran."
Pertarungan suara itu menciptakan pusaran energi besar di langit. Para kultivator dari seluruh penjuru kota menyaksikan dengan kagum dan ngeri. Mereka tidak melihat dua orang bertarung, tapi dua prinsip dunia yang saling bertabrakan. Keterbukaan melawan kendali, harapan melawan kepastian. Dalam sekejap, Chen Yue melesat maju. Tangannya berubah menjadi pedang cahaya hitam. Tapi sebelum ia sempat menebas, Chen Yun menyentuh dadanya dan berbisik. Kita dari darah yang sama. Jika takdir kita berbeda, maka biarkan aku menulis takdirku sendiri. Cahaya meledak. Kedua tubuh terpental ke arah berlawanan. Chen Yun berdiri dengan napas terengah, sementara Chen Yue tersungkur, lututnya menyentuh tanah. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan ekspresi selain kebekuan, kebingungan, dan rasa sakit. Chen Yue bangkit perlahan, lalu berkata dengan suara gemetar, "Kau berbeda dari ramalan mereka, tapi aku tak bisa berhenti. Aku akan kembali." Lalu ia menghilang dalam pusaran bayangan, meninggalkan Chen Yun berdiri sendiri di pelataran di bawah langit yang mulai cerah kembali. Dari jauh, suara Elder Yu bergema. Pertarungan ini belum selesai. Tapi mungkin kita masih punya harapan. 3 hari telah berlalu sejak bentrokan antara Chen Yun dan Chen Yue di kota Qiyuan. Langit yang dulu menghitam perlahan kembali tenang, namun bekas luka spiritual di kota belum sepenuhnya pulih. Formasi pelindung retak, sebagian menara kultivasi runtuh, dan kabar tentang pertarungan takdir itu telah menyebar ke seluruh benua Zanling seperti api yang menyambar padang ilalang. Chen Yun memilih menyendiri sejak hari itu. Ia menghabiskan waktu di sebuah kuil tua di pinggir kota, tempat sunyi yang dipenuhi bunga liar dan lonceng angin. Di dalam keheningan itu, ia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam pertarungan mereka. Kata-katanya memang mengguncang Chen Yue, tapi bukan menyadarkannya, hanya menunda kehancuran yang lebih besar. Li Mei menghampirinya membawa teh hangat. "Kau tidak bisa terus bersembunyi seperti ini, Yun. Dunia tidak akan menunggu kita siap." Chen Yun menerima cangkirnya dan mengangguk. "Aku tahu. Tapi semakin aku bicara, semakin aku sadar, aku bukan cuma menyusun kata. Aku sedang menulis ulang hukum langit, dan itu menakutkan." Sementara itu, di ujung timur benua Zanling, kabut keemasan menggulung di atas pegunungan Shuanghua. Di sana berdiri kuil tua bernama Langit Timur. Tempat tersembunyi salah satu artefak tertua dunia. Leluhur Lidah Langit. Sebuah bel kristal kuno yang konon hanya akan bergetar bila suara sejati muncul di dunia. Hari itu, bel tersebut bergema untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Gema itu membangunkan seorang kultivator tua berambut perak panjang bernama Elder Shan He, penjaga kuil Langit Timur. Saat mendengar dentangan bel, ia membuka matanya dengan sorot tajam. Suara takdir akhirnya muncul kembali. Ia mengambil tongkat gioknya dan memanggil burung roh untuk menyampaikan pesan ke kota Qiyuan. Chen Yun harus datang sebelum suara berikutnya meruntuhkan langit. Di sisi lain, Wu Fang menyusun rencana baru. Gagalnya Chen Yue membunuh Chen Yun ternyata bukan kemunduran baginya, tapi pengungkap peluang. Chen Yue ragu. Artinya, ia bisa dibelokkan, katanya pada Hei Yao. Tapi sebelum itu, kita perlukan satu hal, membangkitkan 3 juru catat takdir lama. Hei Yao mendesis, suaranya seperti logam bergesek. Mereka terkunci di dalam kuil kekosongan, tersegel oleh darah naga roh. Wu Fang tersenyum dingin. Maka kita akan bangkitkan naga itu, lalu korbankan dia. Kembali di Qiyuan, utusan dari kuil Langit Timur tiba membawa pesan dari Elder Shan He. Li Mei membacakan surat itu keras-keras di hadapan Chen Yun. "Jika kau tidak datang ke timur dan mempelajari bahasa langit, maka suara berikutmu bisa menghancurkan lebih dari sekadar kota, bisa menghapus sejarah itu sendiri." Chen Yun tahu ini bukan sekadar undangan, ini peringatan. Maka bersama Li Mei dan Mo Ling, ia meninggalkan kota Qiyuan menuju timur. Perjalanan menuju pegunungan Shuanghua penuh tantangan, bukan hanya karena medan sulit, tetapi karena energi langit di sana sangat pekat.
Kadang-kadang, suara mereka sendiri membentuk ilusi dan gema palsu, seperti dunia sedang menguji keaslian tiap kata yang terucap. Di tengah perjalanan, mereka melewati hutan jiwa bergema, tempat di mana semua suara masa lalu disimpan oleh pohon-pohon suci. Ketika Chen Yun melangkah di sana, suara-suara muncul dari antara dedaunan, tangisan bayi, teriakan perang, tawa seorang gadis, dan bisikan lirih. Kau meninggalkanku di kegelapan, Do Song Ko. Chen Yun berhenti. Itu suara Chen Yue saat masih kecil. Ia terduduk di tanah, menggigil. Aku tidak tahu dia masih hidup. Aku kira aku satu-satunya yang selamat dari pembantaian Sekte Langit Biru. Li Mei berlutut di sampingnya. Mungkin ini saatnya kau melihat ke masa lalu. Bukan untuk dihantui, tapi untuk memahami siapa dirimu sebenarnya. Setibanya di kuil Langit Timur, mereka disambut oleh Elder Shan He yang berdiri di depan bel kristal raksasa. Ia mengangguk pada Chen Yun. Kau datang dan itu cukup. Tapi jika kau ingin memahami kekuatanmu, kau harus belajar berbicara bukan dengan lidah, tapi dengan jiwa. Chen Yun diberi ujian pertama. Berdiri di bawah bel leluhur dan mengucapkan satu kalimat yang benar-benar dari hatinya. Jika kalimat itu murni, bel akan bergema. Jika tidak, suara palsu akan membakar nadinya dari dalam. Ia berdiri, menutup mata, dan dengan suara yang gemetar namun jujur, ia berkata, "Aku takut, tapi aku akan bicara tetap agar dunia punya harapan." Bel leluhur bergetar pelan, lalu meledak dalam kilauan cahaya keemasan. Suara dentingnya menjalar hingga ke langit dan bumi. Elder Shan He tersenyum. Kau telah lolos ujian pertama. Kini, mari kuperlihatkan padamu asal-usul kekuatanmu. Dan siapa yang pertama kali menggunakannya, suara takdir yang membakar surga dalam legenda kuno. Dan di dalam ruang bawah tanah kuil, Chen Yun melihat mural tua. Bergambarkan seorang pemuda berpakaian putih, berdiri di atas gunung api, mulutnya terbuka, dan seluruh langit runtuh karena satu kata. Di dalam ruang suci, bawah tanah kuil Langit Timur, suasana terasa berat namun sakral. Dinding-dinding batu kuno dipenuhi mural dan tulisan purba yang mengisahkan peristiwa-peristiwa yang tak pernah tercatat di kitab sejarah biasa. Chen Yun berdiri membeku di depan salah satu mural, menggambarkan pemuda bersinar dengan kata-kata di sekeliling tubuhnya. Di atas kepala pemuda itu terdapat simbol yang sama dengan yang muncul di langit saat Chen Yun pertama kali berbicara secara suci. Elder Shan. He perlahan berjalan di sampingnya, suaranya pelan seperti embusan angin. Itulah dia, leluhur suara takdir. Namanya hilang dari sejarah, karena langit sendiri berusaha menghapus keberadaannya. Ia adalah orang pertama dan terakhir sebelum kau yang berbicara hingga hukum dunia retak. Chen Yun menatap sosok itu. Apa yang terjadi padanya? Shan He menunduk, matanya penuh beban. Ia mengguncang dunia dengan kata-kata yang membebaskan, menyatukan sekte dan ras yang selama ini berperang. Tapi langit tidak menyukai harmoni paksa. Langit menginginkan keseimbangan melalui konflik. Maka leluhur dihukum, ia dibungkam dan dikutuk. Li Mei menatap mural itu dengan ketegangan. Jadi, kekuatan ini bukan berkah, tapi kutukan. Bergantung pada siapa yang menggunakannya, jawab Shan He. Dan apa niatmu saat mengucapkan kata-kata itu? Suara takdir bisa menyembuhkan atau menghancurkan. Bisa membuka jalan atau menutup semua kemungkinan. Ia menoleh pada Chen Yun. Itulah sebabnya pelatihanmu harus dimulai sekarang, sebelum kata-katamu membakar dunia seperti dulu. Chen Yun kemudian dibawa ke ruang senyap, tempat pelatihan para pengucap jiwa. Di dalam ruangan itu, suara diredam sepenuhnya. Tidak ada gema, tidak ada pantulan spiritual, bahkan detak jantung pun tak terdengar. Disinilah kau harus menemukan suaramu yang sejati, ujar Shan He. Bukan dari lidahmu, tapi dari bagian terdalam jiwamu. Chen Yun duduk bersila di tengah ruangan, mencoba meresapi dirinya sendiri. Setiap ingatan masa lalu, tawa, rasa malu, ketakutan, kehilangan, pengkhianatan, dan kehangatan singkat berputar dalam pikirannya. Tapi dari kekacauan itu, ia mulai mendengar bisikan kecil, suara dirinya yang lama hilang, suara hati,
Sementara itu, jauh di wilayah utara, Wu Fang memulai ritual terlarang. Di dasar lembah bayangan, 3 peti batu raksasa dibuka perlahan. Di dalamnya terbaring 3 sosok berjubah, 3 juru catat takdir lama, makhluk abadi yang dulu menuliskan masa depan dunia sebelum mereka disegel karena berusaha mengubahnya. Kini, Wu Fang ingin membebaskan mereka dan menjadikan mereka penulis ulang sejarah atas perintahnya. Chen Yue berdiri tidak jauh menyaksikan ritual dengan mata tajam. Tapi kali ini matanya tak setajam sebelumnya. Sejak pertarungannya dengan Chen Yun, keraguan mulai tumbuh meski ia tak menunjukkannya. Wu Fang memperhatikannya lalu mendekat. "Kau ragu, Chen Yue?" "Aku hanya ingin memastikan suara takdir tidak membelokkan dunia lagi," jawabnya dingin. Wu Fang menyeringai. "Kau ingin dunia damai, tapi perdamaian lahir dari kekacauan yang terkendali. Biarkan aku yang mengatur kekacauan itu. Kau hanya perlu membungkam suara yang membuatmu lemah." Kembali di kuil langit timur, Chen Yun keluar dari ruang senyap. Matanya berbeda, lebih dalam, seolah melihat dunia dengan cara baru. Shan He tersenyum kecil. "Kau telah menemukan suara jiwamu?" Chen Yun mengangguk. "Ya, dan sekarang aku tahu aku tidak harus menjadi harapan orang lain. Aku hanya perlu menjadi suara yang jujur. Dan jujur, itu cukup untuk mengguncang dunia." Moling tiba dengan kabar buruk. Ritual pembebasan 3 penulis lama telah dimulai. Wu Fang akan menggunakannya untuk menulis ulang sejarah dengan darah. "Kita harus bertindak sekarang." Shan He menatap langit. "Jika penulis lama bangkit, maka bahkan hukum langit bisa berubah. Kita tidak hanya butuh suara, kita butuh resonansi." Kata yang diucapkan dan hati yang mendengarnya. Chen Yun berdiri. "Maka aku akan ke sana. Bukan untuk bicara, tapi untuk didengar." Dalam malam yang senyap, Chen Yun bersiap meninggalkan kuil langit timur. Elder Shan He menyerahkan padanya artefak kuno. Jimat getar jiwa. Sebuah liontin kristal yang akan menguatkan kata-kata yang benar dan membakar yang dusta. Gunakan ini hanya saat kau yakin, karena sekali digunakan, seluruh dunia akan mendengarmu, termasuk surga. Di tengah lembah bayangan, langit berubah merah darah. Petir hitam menari di udara saat Wu Fang menyelesaikan mantra terakhir. 3 sosok berjubah bangkit perlahan dari peti batu mereka. Wajah mereka tertutup, tapi aura mereka langsung membuat tanah retak dan langit bergetar. Mereka adalah makhluk yang pernah menulis takdir seluruh umat kultivasi, dan sekarang bangkit kembali untuk menulis ulang dunia. "Dunia telah kehilangan bentuknya," ujar salah satu penulis, suaranya seperti tinta menetes di kertas rapuh. "Kita akan menggantinya mulai dari akar sejarah." Wu Fang membungkuk hormat. "Tuan penulis, dunia sekarang lemah karena harapan palsu." Suara seorang bocah mulai mengoyak keseimbangan. "Aku memohon, ubahlah masa lalu dan hapus dia dari sejarah sebelum dia berbicara lagi." Para penulis saling bertukar pandang, lalu mengangguk. Mereka mengangkat pena dari tulang naga dan mulai menulis di udara. Setiap goresan pena, mereka berubah menjadi rantai cahaya yang melingkupi langit. Dan setiap nama yang ditulis menghilang dari ingatan siapapun yang mengenalnya. Sementara itu, Chen Yun, Li Mei, dan Moling melaju di atas burung roh menuju lembah bayangan. Dalam perjalanan, langit di belakang mereka mulai meredup. Li Mei merasakan perubahan itu lebih dulu. "Chen Yun, kenapa aku tak bisa mengingat wajah guruku?" Moling juga pucat. "Bahkan nama sekte kelahiranku mulai kabur." Chen Yun menggertakkan gigi. "Mereka sudah mulai menulis ulang dunia. Jika mereka selesai, aku mungkin juga akan lenyap seolah tak pernah lahir." Di puncak gunung yang menghadap lembah, mereka berhenti. Dari sana mereka melihat ritual besar yang terjadi. Pena para penulis menari di udara, mengukir ulang nasib dunia dengan setiap goresan. Di tengah mereka, Wu Fang berdiri dengan senyum puas, dan Chen Yue berdiri diam, menjadi penjaga jalannya upacara. Chen Yun melangkah ke tepi tebing dan mengeluarkan jimat getar jiwa. "Sudah waktunya, dunia harus mendengar." Li Mei menahan tangannya. "Sekali kau gunakan itu, kata-katamu akan menembus semua dunia, bahkan surga akan marah." "Aku tahu," jawab Chen Yun tenang.
Tapi ini bukan soal aku. Ini soal semua yang tak bisa bersuara, yang telah dihapus hanya karena mereka tak cocok dengan takdir. Ia mengaktifkan jimat itu. Kristal di dadanya menyala terang dan angin spiritual mengalir dari mulutnya sebelum ia sempat bicara. Dalam dentingan cahaya, suaranya menggema. Setiap orang adalah cerita. Tidak ada pena yang berhak menuliskan seluruh dunia sendiri. Langit langsung berubah. Pena para penulis lama berhenti. Rantai cahaya yang mereka ukir mulai retak satu persatu. Dunia mendengar. Bahkan pohon, batu dan roh di langit mulai bersenandung menirukan kata-katanya. Wu Fang berteriak, "Bungkam dia! Chen Yue, sekarang!" Chen Yue bergerak secepat kilat, melesat ke arah Chen Yun. Tapi kali ini, Chen Yun tak menghindar. Ia berdiri dan berkata lagi, "Kau tidak ditulis oleh siapapun, Chen Yue. Kau memilih jalurmu sendiri, tapi jangan biarkan pilihanmu jadi pena untuk menghapus yang lain." Serangan Chen Yue berhenti di tengah udara. Tangannya gemetar. Suara itu bukan hanya menembus pikirannya. Ia mendengar suara kecil di dalam dirinya, seperti gema yang terpendam sejak kecil. Suara yang dulu ia kenal. Wu Fang maju dengan marah. "Takdir bukan demokrasi. Dunia butuh tangan yang mengatur. Suara itu harus dipadamkan." Salah satu penulis lama angkat bicara. Suara ini adalah suara leluhur. Suara yang dulu dibungkam surga. Kini ia lahir kembali. Mereka menoleh pada Chen Yun. "Kami tidak bisa menghapusmu. Kau bukan ditulis, kau diucapkan. Dan ucapan sejati tak bisa dihapus." Wu Fang tidak bisa menerima. Ia mengangkat tongkat darahnya dan hendak menusuk Chen Yun. Tapi Chen Yue melompat, menghentikannya. "Cukup. Jika aku ditakdirkan jadi senjatamu, maka aku memilih melepaskan takdir itu." Wu Fang dan Chen Yue bertarung dalam bentrokan kekuatan bayangan dan cahaya. Wu Fang mengerahkan kekuatan gelapnya, tapi Chen Yue dengan tekad baru mengimbangi dengan teknik bayangan terbalik, ilmu warisan ibunya yang dulu ia lupakan karena dendam. Dalam ledakan cahaya gelap, Wu Fang terpental dan tubuhnya ditelan bumi yang retak akibat takdir yang terpecah. Para penulis lama perlahan kembali ke peti mereka. "Kami tidak akan ikut campur lagi. Dunia harus menulis dirinya sendiri dengan suara setiap jiwa." Mereka menghilang bersama cahaya pena. Langit kembali biru. Nama-nama yang sempat hilang perlahan kembali ke ingatan orang-orang. Dunia masih bisa diselamatkan. Chen Yue berdiri diam, tubuhnya luka, tapi matanya tenang. "Aku akan pergi untuk menebus semuanya. Jangan kejar aku." Chen Yun menatapnya dalam diam. "Kalau suatu hari kau ingin bicara, aku akan mendengar." Chen Yue menghilang di balik kabut, dan Chen Yun berdiri di tepi tebing untuk pertama kalinya tidak merasa seperti alat takdir, tapi sebagai penulisnya. Beberapa minggu telah berlalu sejak peristiwa lembah bayangan. Dunia perlahan memulihkan diri dan para kultivator mulai berbicara kembali tentang Chen Yun. Bukan sebagai pengganggu takdir, tetapi sebagai pengucap kebangkitan. Masyarakat kultivasi untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang berhak menentukan jalan mereka. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Di wilayah barat jauh, tersembunyi di balik gunung tinta dan langit malam, terdapat sekte kuno yang hampir dilupakan dunia. Sekte Penulis Langit. Sekte ini tidak pernah ikut campur dalam urusan politik atau peperangan antar sekte karena mereka menganggap diri sebagai penjaga arsip kosmik, catatan semua kemungkinan yang tak pernah terjadi. Di ruang utama yang dipenuhi gulungan awan tulisan, seorang lelaki bertubuh tinggi, berjubah tinta duduk di atas singgasana pena naga. Wajahnya tak terlihat, tertutup topeng berukir aksara Ji, yang berarti sunyi. Dia adalah pemimpin sekte, Kaisar Kata Sunyi, atau dikenal dengan nama sejatinya yang hanya sedikit yang tahu. Ziwen. Ziwen perlahan membuka satu gulungan kuno yang tersegel darah surga. Di dalamnya tertulis satu kalimat. Suara kedua yang akan menggoyang surga telah lahir kembali. Tangannya gemetar.
Suara pertama menyebabkan kehancuran dunia lama. Suara kedua bisa menumbangkan surga itu sendiri. Para tetua sekte penulis langit berkumpul. Mereka memohon perintah. Kaisar kata, apakah kita harus menyegel suara itu sebelum berkembang? Ziwen menatap langit dari jendela batu tinta. Tidak, kita akan mengundangnya. Sementara itu, Chen Yun, Li Mei, dan Mo Ling kembali ke kota Qiyuan. Mereka disambut dengan penghormatan yang canggung karena sebagian orang memuja Chen Yun, sementara lainnya takut akan kekuatannya. Sekte-sekte besar mulai mengirimkan undangan, mencoba merayu atau mengawasinya. Namun Chen Yun tidak tertarik pada kekuasaan. Ia hanya ingin menemukan kebenaran di balik suaranya. Suatu malam, saat angin sunyi menerpa jendela, seekor burung kertas melayang masuk ke kamarnya. Di tubuhnya terukir kalimat, "Jika kau ingin tahu asal-usul suara pertama, datanglah ke Gunung Tinta. Sekte penulis langit menantimu." Chen Yun menggenggam burung itu, matanya menyipit. Mereka tahu sesuatu. Li Mei segera menentangnya. "Kau tidak tahu siapa mereka. Mereka tak pernah muncul di depan publik." Beberapa mengatakan mereka bisa menulis ulang roh manusia hanya dengan sebuah kalimat. Tapi Chen Yun tersenyum kecil. "Justru karena itu aku harus ke sana. Jika mereka tahu asal-usul suara pertama, mereka mungkin tahu kenapa aku bisa bicara seperti ini." Dengan Mo Ling dan Li Mei, ia berangkat menuju barat. Perjalanan melintasi pegunungan awan hitam dan sungai bisu, tempat suara tidak bisa terdengar. Disinilah para pemuja kata datang untuk mati dalam keheningan abadi. Saat tiba di kaki Gunung Tinta, mereka disambut oleh penjaga sekte. Sosok berjubah gelap tanpa wajah, hanya memiliki mulut dan pena di tangannya. Mereka tidak bicara, tapi menulis di udara. "Selamat datang, pengucap." Chen Yun dibawa ke ruang utama di mana Ziwen menunggu. Ruangan itu hening, tidak ada suara, hanya gema pena di udara. Ziwen berdiri dan menatapnya, lalu berkata, "Kau adalah suara kedua, kami menantikanmu selama 1000 tahun." Chen Yun menelan ludah. "Suara pertama, siapa dia? Leluhur yang dulu membuat langit retak?" Ziwen perlahan melambaikan tangan, dan dinding tinta di belakangnya berubah menjadi layar cerita. Ia menunjukkan gambaran seorang pemuda berpakaian putih dengan mata jernih dan aura kuat. Suara pertama adalah orang yang paling murni dalam kata, tapi ia terlalu murni. Suaranya membakar dunia karena semua orang menganggap ucapannya adalah kebenaran mutlak. Chen Yun menatap sosok itu. "Apakah aku akan menjadi seperti dia?" Ziwen menatapnya tajam. "Itu tergantung. Suara pertama mengutuk dunia karena ingin menghapus penderitaan. Tapi ia lupa, dunia butuh pilihan, bukan paksaan. Kini, kau punya pilihan yang dia tidak punya." Mendengarkan sebelum bicara, Chen Yun menghela napas panjang. "Lalu kenapa kalian mengundangku?" Ziwen membuka gulungan rahasia. Karena suara ketiga akan segera bangkit dan dia tidak akan berbicara untuk membebaskan atau menyatukan. Ia akan bicara untuk menghakimi. Dan suara ketiga lahir dari tubuh seseorang yang pernah dekat denganmu. Chen Yun terdiam. "Chen Yue?" Ziwen tak menjawab, hanya menutup gulungan. "Sekte kami akan membimbingmu. Tapi ingat, semakin jauh kau bicara, semakin besar dunia akan menuntut keheninganmu." Di luar ruangan, seorang tetua berbisik ke penjaga. "Jika dia terlalu mirip dengan suara pertama, kau tahu apa yang harus dilakukan." Penjaga hanya mengangguk dan pena di tangannya mulai meneteskan tinta merah. Di kedalaman malam yang menghitam di Gunung Tinta, Chen Yun berdiri di tengah taman tinta yang aneh. Tempat bunga-bunga tumbuh dari kertas kosong dan air mancur memancurkan cairan hitam pekat. Disinilah Ziwen, kaisar kata sunyi, mengajaknya berbicara secara pribadi, jauh dari telinga tetua sekte lainnya. "Suara ketiga, apakah benar dia Chen Yue?" tanya Chen Yun. Nada suaranya berat. Ziwen tidak langsung menjawab. Ia mengangkat telapak tangannya dan dari sana muncul bayangan kabur dari Chen Yue, duduk bersila di dalam gua, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya abu-abu gelap. Aura itu berdenyut seperti detak jantung yang tertahan. Chen Yue sedang menjalani transfigurasi suara, tapi bukan suara milik dirinya, melainkan suara yang pernah dibuang oleh langit, suara penolakan. Chen Yun menatap bayangan itu.
Penolakan? Ya, jawab Ziwen. Suara ketiga lahir bukan dari harapan, atau takdir, atau cinta. Ia lahir dari penolakan terhadap dunia, terhadap dirinya sendiri. Dan suara seperti itu bisa menelan semua yang mencoba mendengarnya. Sementara itu, di suatu tempat yang tersembunyi jauh dari semua sekte, Chen Yue membuka matanya. Di sekelilingnya, roh-roh mati berdiri diam, seperti mendengarkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang telah hancur. Bibirnya bergetar, dan tanpa bersuara, satu kata muncul di udara. Sunyi. Sekejap, roh-roh itu lenyap, menyatu dalam tubuhnya. Chen Yue tersentak, dan dunia di sekitarnya membeku. Ia sedang mendekati sesuatu yang melampaui kekuatan manusia biasa. Surga tuli, entitas purba yang menolak semua kata, semua suara, dan semua harapan. Dulu, entitas ini pernah berusaha menyelimuti dunia dalam keheningan abadi, namun dikurung oleh leluhur suara pertama. Kembali di sekte penulis langit, Chen Yun mulai merasakan perubahan aneh. Tiap kali ia berbicara, tulisan muncul di udara tanpa ia sadari, dan kata-katanya mulai menciptakan gema di jiwa orang-orang di sekitarnya, bahkan saat ia tidak berbicara dengan niat apapun. Li Mei memperhatikannya dengan cemas. Kata-katamu mulai hidup sendiri. Ini tidak seperti sebelumnya. Ziwon menyela. Itulah gejala pengucap sejati. Suara mereka tak hanya didengar, mereka tertulis di alam. Chen Yun mulai merasa ketakutan. Apa artinya? Aku akan kehilangan kendali atas kata-kataku? Tidak, kata Ziwen perlahan. Tapi dunia akan mulai mempercayai setiap kata yang kau ucapkan, bahkan ketika kau tidak serius. Dan jika seseorang mempercayai kebohongan yang kau tak sengaja katakan, kebohongan itu akan menjadi nyata. Chen Yun terdiam. Ia teringat masa awal, ketika ia ngoceh sembarangan dan orang-orang mulai percaya bahwa itu nubuat. Sekarang itu bukan lagi guyonan. Kata-katanya bisa menciptakan kebenaran yang tak pernah ia inginkan. Di malam yang sama, salah satu tetua sekte penulis langit mencoba menyusup ke kamar Chen Yun. Ia membawa gulungan kutukan, sebuah gulungan yang bisa menyegel suara seseorang selamanya, mengubah mereka jadi penulis diam. Tapi saat ia hendak membacakan mantra, sebuah suara tenang terdengar. Diam bukan berarti tidak berdosa. Suara itu menghentikan sang tetua. Ia gemetar, lalu ambruk. Dari dinding, pena-pena hitam terbang ke udara dan menusuk tubuhnya, menyerap ingatannya. Chen Yun keluar dari bayangan, mata bersinar biru gelap. Aku tak ingin melukai siapapun, tapi aku tak bisa membiarkan kalian membungkamku karena kalian takut akan perubahan. Esok harinya, sekte penulis langit mengadakan pertemuan rahasia. Beberapa tetua ingin menyegel Chen Yun demi keseimbangan dunia, namun Ziwen menolak. Kita tidak membungkam masa depan hanya karena masa lalu menyakitkan. Suara ketiga sudah cukup gelap. Kita tidak butuh suara keempat yang tumbuh dari ketakutan. Namun perpecahan mulai terlihat. Beberapa anggota sekte mulai mendukung suara ketiga. Chen Yue. Mereka percaya suara yang lahir dari penolakan lebih murni karena tak mengabdi pada harapan siapapun. Chen Yun memutuskan pergi dari Gunung Tinta sebelum segalanya menjadi medan perang. Di puncak gerbang batu tinta, ia menatap langit dan berbisik. Jika dunia butuh suara, maka aku akan berbicara. Tapi bukan untuk jadi Tuhan. Aku akan bicara agar mereka bisa berbicara sendiri. Di kejauhan, dari balik kabut malam, suara tak terdengar mulai mengalir. Surga tuli. Telah mendengar suara pertamanya dalam 1000 tahun. Dan ia marah. Langit di atas benua timur mulai memudar. Bukan karena malam, melainkan karena gema. Gema kata-kata yang tidak pernah diucapkan, bisikan dari masa depan, dan masa lalu yang tumpang tindih di udara. Dalam keheningan itu, seluruh sekte besar menerima wahyu dalam bentuk yang berbeda. Secarik kertas jatuh dari langit, bertuliskan hanya satu kalimat. Kota Seribu Lidah akan menjadi medan pertama, dan suara akan menjadi senjata. Kota Seribu Lidah, kota kuno di perbatasan utara, yang dulunya adalah tempat berkumpulnya semua kultivator yang belajar seni retorika, puisi roh, dan mantra suara.
Sekarang, kota itu menjadi kosong. Penduduknya menghilang dalam satu malam. Yang tersisa hanyalah dinding-dinding penuh ukiran kata-kata, gema yang memantul tanpa suara, dan langit yang seperti jaring tinta kelabu. Chen Yun, Li Mei, dan Mo Ling tiba di sana lebih awal dari yang lain. Suara di kota itu salah. Gema tidak mengikuti hukum alam. Kata-kata mereka memantul ke langit dan kembali dalam bentuk yang berbeda. Jangan bicara sembarangan, bisik Mo Ling. Setiap kata bisa jadi mantra. Chen Yun merasakan dadanya bergetar. Sejak meninggalkan sekte penulis langit, suara di dalam dirinya semakin liar. Kadang ia merasa mulutnya mengucapkan hal-hal yang tidak pernah ia pikirkan, seolah ada kekuatan lain yang mencoba meminjam lidahnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat langit robek. Dua pasukan datang dari arah berlawanan. Di satu sisi, sekte bayangan diam membawa tentara hitam yang bisu, namun membawa gulungan segel. Di sisi lain, kultivator pelindung suara ketiga, para pengikut senyap dengan jubah kelabu dan mata tertutup, namun setiap langkah mereka menghasilkan gema di udara. Chen Yun berdiri di tengah jalan utama kota. Mereka akan bertempur, tapi bukan dengan pedang. Benar saja, saat kedua pasukan bertemu, mereka tidak saling serang secara fisik. Mereka berbicara, tapi bukan berbicara seperti manusia biasa. Mereka menggunakan kata pedang dan mantra gema. Teknik yang membuat kata menjadi serangan. Satu kalimat bisa meledakkan batu. Satu perumpamaan bisa membuat musuh kehilangan kehendak. Salah satu pemimpin sekte bayangan diam berseru, "Dengan sunyi aku memurnikan." Kalimat itu memecah lantai kota dan para pengikut senyap mundur sejenak. Tapi salah satu kultivator lawan melangkah ke depan, membuka matanya yang tertutup dan berkata, "Dengan luka aku mendengar." Dan ledakan mental menyerang balik, membuat tentara bayangan diam berteriak dan menutup telinga, meski tidak ada suara yang terdengar. Li Mei menggigil. Ini bukan perang biasa, ini perang makna. Siapapun yang kalah akan kehilangan jati dirinya. Chen Yun berjalan maju. Kata-kata berkumpul di sekitarnya, seperti partikel. Ia tidak menyerang, ia hanya berkata pelan, "Aku tidak datang untuk berdebat, tapi jika kalian bicara demi membungkam, maka aku akan bicara demi membebaskan." Seketika, medan perang terdiam. Kata-kata Chen Yun terukir di udara, lalu jatuh ke tanah dan tumbuh menjadi pohon. Pohon kata yang menyerap semua serangan lisan di sekitarnya. Ini adalah teknik langka. Retorika. Pengakar jiwa. Kemampuan membuat makna menjadi tanah tempat kebenaran bisa berdiri. Pasukan berhenti. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa mereka bertarung? Namun, dari reruntuhan kota, suara lain muncul. Suara lembut, sangat dalam, namun seolah tak berasal dari mulut siapapun. Ia terdengar di dalam pikiran, di dalam tulang, bahkan di dalam roh. Kalian semua terlalu banyak bicara. Langit pecah dan sosok berjubah abu-abu perlahan turun dari retakan langit. Wajahnya tertutup kain sutra hitam. Dia tidak membawa senjata, dia hanya membawa sebuah buku kosong. Chen Yue. Tapi ini bukan Chen Yue yang sama. Aura penolakan menyelimuti dirinya. Ia adalah suara ketiga. Lahir dari luka, dendam, dan sunyi yang mendalam. Di belakangnya terbuka celah menuju Andi, surga tuli. Tempat kata tidak memiliki makna, dan semua suara dikembalikan menjadi hening purba. Chen Yun maju selangkah, berusaha bicara. "Chen Yue, aku tahu kau masih ada di dalam sana." Chen Yue menatapnya, lalu berkata dengan nada datar, "Namaku bukan Chen Yue. Aku adalah dia yang tidak didengar." Di sekeliling kota, para kultivator mulai kehilangan suara mereka. Beberapa bibir mereka bergerak, tapi tidak ada suara keluar. Dunia mulai memudar. Kata-kata mulai tidak berarti. Huruf-huruf terlepas dari buku, dari dinding, dari roh itu sendiri. Chen Yun jatuh berlutut. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tidak keluar. Ia menggigit bibirnya. Lalu, dalam keheningan mutlak, ia menuliskan satu kata di tanah. "Dengar." Kata itu bergetar, bersinar pelan. Dari dalam surga tuli, sesuatu merespons. Dan dunia menahan napas. Kata dengar yang ditulis Chen Yun di tanah bersinar bagai lilin kecil dalam kehampaan. Dari balik celah langit yang robek, surga tuli,
Alam purba, tempat semua suara ditolak dan semua makna dilucuti, perlahan membuka gerbangnya. Udara mendadak kering dan berat, tidak ada suara. Tidak ada gema. Hanya hening yang menyiksa pikiran. Chen Yue, atau lebih tepatnya, entitas yang telah menguasainya, berdiri tegak di tepi celah itu, matanya kosong, seolah melihat dunia namun tidak mendengarnya. Di belakangnya, huruf-huruf beterbangan tanpa arah tercerabut dari akar makna mereka. Ia mengangkat tangan dan langit berubah menjadi halaman kosong. Di sana, semua yang tertulis akan dilenyapkan. Chen Yun merasa tubuhnya terisap. Tanpa suara peringatan, ia tersedot masuk ke dalam celah menuju surga tuli. Li Mei menjerit, tapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. Mo Ling berlari mengejar, tapi dihentikan oleh aura keheningan yang membungkus celah. Kota Seribu Lidah runtuh sepenuhnya, seolah keberadaannya sendiri tak pernah memiliki cukup makna untuk bertahan. Chen Yun membuka matanya. Ia kini berada di dunia tanpa warna, tanpa bayangan, tanpa suara. Hamparan putih membentang sejauh mata memandang, tapi tak ada gema, tak ada detak jantung, bahkan pikirannya sendiri mulai tak bisa didengar. Ia mencoba bicara, tapi suaranya mati bahkan sebelum mencapai udara. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sesosok makhluk aneh. Ia tinggi dan kurus, wajahnya terdiri dari ratusan lembar perkamen kosong yang terus berganti. Di tangannya tergenggam pena raksasa. Ia menatap Chen Yun tanpa mata. Kau memasuki wilayah kami, pengucap, tapi di sini tiada satupun kata yang bisa hidup. Chen Yun tertegun. Makhluk ini bukan sekadar roh. Ia adalah penjilid abadi, penjaga utama surga tuli, entitas kuno yang bertugas menghapus kata-kata yang tidak layak untuk diingat dunia. Kata-katamu terlalu berat untuk dunia ini. Lanjutnya. Suara pertama mencoba mengubah dunia. Kau mencoba menghidupkannya. Dan suara ketiga mencoba mengakhiri segalanya. Chen Yun tak bisa menjawab. Tapi dalam pikirannya, ia menulis sebuah kalimat di udara, menggunakan niat dan jiwa. Jika suara adalah beban, mengapa ia lahir dari hati manusia? Penjilid abadi diam, lembar wajahnya berhenti berganti, lalu ia melangkah ke samping memberi jalan. Kau berhak menemui dia yang tidak didengar. Chen Yun melangkah. Setiap langkah menghapus bagian dari jiwanya, ingatan, rasa sakit, bahkan senyum ibunya. Tapi ia tetap berjalan, karena ia tahu, jika suara benar-benar hilang, maka tak akan ada yang bisa saling memahami lagi. Dunia akan hancur bukan karena perang, tapi karena kesunyian mutlak. Di tengah ruang kosong itu, ia melihat Chen Yue duduk bersila di atas altar kata-kata yang retak. Aura penolakan melingkar di sekitarnya, membentuk pusaran tinta hitam dan putih yang terus bertabrakan. Chen Yun mendekat. Ia tidak mencoba berteriak. Ia hanya berdiri dan menatapnya. Chen Yue perlahan membuka matanya. Masih hampa, tapi ada sesuatu di dalamnya. Getaran kecil dari sesuatu yang terlupakan. Kenapa kau datang? Bahkan suara Tuhan pun tidak masuk ke sini. Chen Yun mengingat masa kecil mereka. Waktu mereka membuat cerita bersama di padang bunga. Saat Chen Yue menangis karena tidak bisa membaca, dan Chen Yun membacakan setiap kata untuknya. Ia tidak berbicara, ia hanya memutar kenangan itu dalam pikirannya dan mengirimkannya seperti getaran jiwa. Chen Yue menggigil. Itu masa lalu, bisiknya. Chen Yun menulis lagi di udara. Kalau kau bisa mendengar ingatan itu, berarti suaramu belum sepenuhnya mati. Pusaran tinta berhenti sejenak. Namun dari dalam surga tuli, entitas yang lebih besar dari semua suara bangkit. Bayang-bayang sunyi. Manifestasi dari penolakan kolektif dunia atas makna dan kebenaran. Ia muncul sebagai raksasa tak berbentuk, dengan ribuan mulut yang hanya membuka tanpa pernah berbicara. Chen Yun dan Chen Yue terseret ke tengah pusaran itu. Tanpa suara, tanpa sihir, tanpa kata-kata. Hanya jiwa mereka yang tersisa sebagai satu-satunya bentuk komunikasi. Chen Yun meletakkan tangan di dada Chen Yue dan satu kata terbentuk di antara mereka. Maaf, itu bukan mantra, bukan senjata.
Tapi dari kata itu, suara pertama sejak kedatangan mereka bergema di surga tuli. Bukan keras, bukan sakral, tapi nyata. Chen Yue menunduk dan air mata jatuh. Ia kembali mendengar. Kecil, pelan, tapi cukup untuk mengoyak segel di dalam dirinya. Surga tuli mulai retak. Bayang-bayang sunyi meraung, tapi tak bisa bertahan di tengah suara manusia yang tulus. Chen Yun dan Chen Yue terpental keluar dari dunia putih itu. Dan retakan langit menutup dengan semburan cahaya. Mereka berdua jatuh di reruntuhan kota seribu lidah. Suara kembali. Dari kejauhan, langit sendiri tampak mendengarkan. Suara telah kembali ke dunia. Kota seribu lidah yang sebelumnya menjadi medan sunyi, kini menggema dengan doa, perdebatan, tangisan, dan tawa. Namun kembalinya, suara membawa serta konsekuensi. Dewan tertinggi langit, sekumpulan tetua dari sekte-sekte tertua, memanggil Chen Yun dan Chen Yue untuk menghadiri. Peradilan suci. Ritual kuno, di mana seorang kultivator diadili bukan hanya karena perbuatannya, tetapi karena pepingko. Makna to dari kata-katanya. Chen Yun tahu. Ini bukan hanya soal keadilan, ini tentang pengakuan. Dunia kultivasi mulai takut pada kekuatan suara. Terlalu banyak kata yang telah mengubah kenyataan. Terlalu banyak luka yang terbuka hanya karena satu kalimat yang diucapkan atau dipercaya. Di kuil langit, altar besar dari batu giok berdiri di tengah panggung melingkar. Di sekelilingnya duduk para tetua lidah perak, penjaga makna, dan penulis tertinggi. Di atas kepala mereka, gulungan raksasa terbentang mencatat setiap kata yang terucap dalam peradilan ini. Chen Yun berdiri di satu sisi. Chen Yue yang kini tak lagi dirasuki sepenuhnya oleh surga tuli, berada di sisi lain, masih dibungkus aura sunyi yang samar. Namun wajahnya menunjukkan manusia di balik kehampaan. Pemimpin dewan, Tetua Zhenmo dari Sekte Lidah Seribu, membuka peradilan dengan kalimat sakral. Kata adalah akar dunia. Mereka yang menggunakannya untuk membakar makna harus diuji. Hari ini kita mengadili suara. Chen Yun menunduk hormat. Ia tidak akan melawan, tapi ia juga tidak akan diam. Chen Yun, lanjut Zhenmo, kau adalah pengucap yang tak disengaja. Dengan mulutmu, kutukan menjadi ramalan, gurauan menjadi hukum. Apakah kau menyadari dampak dari suaramu? Chen Yun menjawab, suaranya tenang. Tidak pada awalnya, tapi kini aku tahu. Kata bukan hanya alat, ia adalah benih. Jika dunia menanamnya dalam ketakutan, maka ketakutanlah yang tumbuh. Beberapa tetua mencatat cepat, yang lain hanya menatap. Dan kau, Chen Yue, kata Zhenmo sambil menggeser pandangannya. Kau membuka jalan bagi surga tuli. Kau membiarkan dunia nyaris runtuh ke dalam keheningan purba. Apa pembelamu? Chen Yue, untuk pertama kalinya sejak insiden surga tuli, bicara dengan suaranya sendiri. Aku bukan tuan atas luka-lukaku, tapi aku mengakuinya. Aku adalah suara ketiga, lahir dari penolakan. Tapi itu tidak berarti aku ingin dunia berakhir. Aku hanya ingin didengar. Hening. Hening yang bukan karena kutukan, tapi karena setiap orang, bahkan para tetua, merenung. Kalimat itu sepele tapi tajam, menusuk dasar jiwa. Salah satu tetua bangkit. Kita tidak bisa membiarkan kekuatan suara tak terkendali. Jika mereka bisa membuat kebenaran hanya dengan berbicara, maka hukum-hukum dunia akan runtuh. Chen Yun menatapnya. Maka ajarkan orang untuk berpikir sebelum percaya, bukan membungkam orang yang bicara. Perdebatan pun meletus. Sebagian mendukung, sebagian ingin mereka disegel. Tapi peradilan ini tidak ditentukan oleh suara terbanyak. Ia ditentukan oleh makna tertinggi, sebuah batu kristal purba yang menyerap semua kata dan memutuskan sendiri mana yang membawa kejujuran, mana yang membawa kehancuran. Kristal itu perlahan menyala. Kata-kata dari Chen Yun, Chen Yue, dan seluruh dewan mulai berkumpul dan berputar dalam pusaran cahaya. Makna tertinggi memproses segalanya bukan lewat logika, tapi rasa. Lalu sebuah gema keluar dari kristal, bukan dalam bentuk suara, tapi getaran emosi yang menembus ke dada setiap makhluk di tempat itu. Gema itu hanya mengandung satu frasa. Makna tidak bisa dipenjara dan lidah tidak bisa dihukum. Zhenmo berdiri kaku.
Artinya, mereka bebas. Tetua lainnya, seorang perempuan tua dari sekte penjaga sunyi, berdiri perlahan. Artinya dunia harus berubah, bukan mereka yang disalahkan, tapi kita yang terlalu lama takut akan suara. Chen Yun dan Chen Yue melangkah turun dari altar. Dunia menyambut mereka bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan diam yang penuh penghormatan. Namun, saat mereka meninggalkan kuil langit, seorang kultivator muda dari barisan belakang menyusul mereka. Namanya adalah Lu Wan, gadis yatim dari sekte cerita terkunci. Ia membawa sebuah gulungan yang belum pernah dibuka. Ia berkata, "Chen Yun, di perpustakaan lisan langit ada bagian yang tak pernah bisa dibaca. Kata-kata yang tak pernah ditulis, tapi kini setelah surga tuli terbuka, bagian itu mulai bersuara." Chen Yun mengambil gulungan itu. Ketika ia menyentuhnya, kalimat pertama muncul. Suara keempat, ia yang membisukan Tuhan. Chen Yue membeku. Li Mei yang berdiri di belakang mereka bergidik. Belum selesai, ini baru permulaan bab berikutnya. Langit senja di atas lembah, tak bernama meleleh ke dalam kabut ungu tua, seolah tahu bahwa malam ini dunia akan membuka lembaran yang seharusnya tetap terkunci. Di sanalah tersembunyi tempat paling sunyi dan paling berbahaya di seluruh jagat kultivasi. Perpustakaan lisan langit, sebuah ruang di antara waktu, tempat semua kata yang belum pernah diucapkan menunggu untuk dilahirkan. Chen Yun, Chen Yue, Li Mei, Mo Ling, dan Lu Wan berdiri di depan gerbang perpustakaan itu. Gerbangnya bukan dari batu, tapi dari halaman-halaman kosong yang melayang melingkar, membentuk pusaran. Suara samar terdengar dari dalamnya, bukan bisikan, bukan gema, melainkan intensitas rasa dari kata yang belum punya tubuh. Tempat ini menyimpan semua kata yang tidak sempat diucapkan para raja, para pengkhianat, dan para dewa, bisik Lu Wan. Jika kau menyebut satu kata yang salah di dalamnya, kau bisa memulai perang, bahkan sebelum kau tahu artinya. Chen Yun melangkah lebih dulu. Gulungan yang ia terima di akhir peradilan suci bergetar, seolah dipanggil oleh perpustakaan itu. Di dalam, ruang tidak berbentuk seperti dunia biasa. Setiap langkah membawa mereka ke bab berbeda. Ruang-ruang abstrak, penuh simbol, sisa-sisa suara, dan potongan kalimat yang melayang tanpa tuan. Mereka tiba di lorong yang disebut galeri. Kata tak dikenang. Tempat di mana kalimat-kalimat yang dihapus sejarah terkurung dalam tabung cahaya. Di salah satu tabung, Chen Yue melihat kalimat yang membuatnya berhenti. Aku tidak ingin menjadi suara ketiga. Ia gemetar. Kalimat itu adalah pikiran terakhirnya sebelum surga tuli menyerapnya. Tapi ia tidak pernah sempat mengatakannya. Sekarang kalimat itu hidup, namun terkurung memanggilnya pulang. Chen Yun mendekat ke pusat perpustakaan. Di sana terdapat Bioetah, menara ucapan awal. Tempat suara pertama yang menciptakan dunia disimpan dalam segel. Tapi sesuatu salah, segelnya retak. Di sekitarnya, huruf-huruf tak dikenal melayang kacau, membentuk frase-frase tanpa tata bahasa. Ini bukan hanya perpustakaan, ini medan sihir paling purba, kata Mo Ling. Jika retakannya menyebar, kata-kata dari masa depan bisa masuk ke masa kini. Dunia akan kehilangan arah. Tiba-tiba, udara mendadak pekat. Suara berdesis terdengar, bukan dari makhluk hidup, tapi dari aku, kata itu sendiri. Dari balik tumpukan lembar tak tertulis, muncul makhluk yang tak berbentuk, entitas yang terdiri dari paragraf terlupakan, bait puisi yang ditolak, dan doa yang disangkal langit. Pengikat kata. Ia adalah penjaga realitas, makhluk yang memelihara keseimbangan agar setiap kata memiliki tempat dan setiap makna tidak meledak lebih cepat dari waktunya. Chen Yun melangkah maju. Kami tidak datang untuk merusak, kami datang untuk memahami. Gulungan ini, ia mengangkat gulungan yang kini berdenyut seperti jantung, berisi nubuatan tentang suara keempat. Pengikat kata tidak bicara dengan mulut, tapi suaranya muncul langsung dalam benak mereka semua. Suara keempat bukan pengucap. Ia adalah kebalikan dari kalian semua. Ia tidak berbicara, ia menghapus. Tidak seperti surga tuli yang membungkam, suara keempat menghapus seluruh kemungkinan makna. Chen Yue bergidik. Itu mustahil. Tak ada makhluk yang bisa menghapus makna sebelum ia lahir.
namun Luan menggeleng pelan. Dulu kami kira begitu, tapi di salah satu lorong aku menemukan kalimat yang membuatku gemetar. Kata yang tidak pernah ditulis, namun semua orang tahu. Ia menunjuk ke dinding. Perlahan, satu kata muncul di permukaan batu, seolah dari luka lama dunia. Diam. Kata itu bergetar, dan seketika itu juga seluruh lorong runtuh ke dalam kehampaan. Chen Yun menarik semua orang keluar sebelum ruang itu menelan mereka. Mereka jatuh ke ruang bernama Rak kata. Belum siap. Ruang yang lebih tua dari waktu, tempat kata-kata yang terlalu berbahaya untuk diucapkan dikurung oleh segel perasaan, penyesalan, keraguan, ketakutan. Di tengah ruangan itu, mereka menemukan sebuah peti giok berlumur tinta. Di atasnya tertulis satu kalimat dalam bahasa roh kuno. Jika kau membuka aku, dunia akan melupakan semua hal yang pernah kau katakan. Chen Yun merasakan napasnya berat, tapi gulungan di tangannya bergerak sendiri, membuka dan mengarah ke peti itu. Tanpa sadar, kalimat muncul di gulungan itu. Suara keempat telah bangkit, dan ia telah memulainya dengan menghapus namamu sendiri. Chen Yun menatap tangannya. Ia mencoba mengucap namanya, tapi bibirnya tak bisa mengingatnya. Chen Yue panik. Chen Yun, kau, namamu. Tapi Chen Yun hanya menatap kosong. Ia mengingat suara, tapi bukan siapa yang mengucapkannya. Suara keempat telah memulai pekerjaannya, dan kata pertama yang ia hapus adalah Chen Yun sendiri. Angin tak lagi menyebut namanya. Burung tak lagi bernyanyi untuknya. Dan sejarah, bahkan langit, telah lupa bahwa seorang bernama Chen Yun Icopa pernah ada. Namun, di jantung perpustakaan lisan langit, di antara puing huruf-huruf tercerabut dan paragraf yang meleleh, masih berdiri 3 jiwa yang menolak lupa. Chen Yue, Luan, dan Li Mei. Wajah mereka masih basah oleh keheningan, tapi hati mereka masih menggetarkan satu kata yang tidak ingin dilupakan, Chen Yun. Suara keempat telah bangkit sepenuhnya. Tidak seperti entitas sebelumnya, ia tidak memiliki tubuh, tidak memiliki suara. Ia adalah kehampaan itu sendiri, hasrat murni untuk menghapus segala kemungkinan komunikasi. Ia tidak membungkam, ia menghapus seolah makna tak pernah ada. Dunia mulai menunjukkan gejalanya. Kitab-kitab kuno berubah kosong. Ajaran sekte besar mulai runtuh karena makna teknik-teknik rahasia mereka terhapus. Anak-anak lahir tanpa nama dan guru-guru lupa cara mengajar karena kata kerja dan kata benda tak lagi memiliki perbedaan. Di tengah kekacauan ini, Chen Yue membuat keputusan besar. Ia menyeret sisa-sisa keberadaan Chen Yun, potongan makna yang tertinggal di tempat-tempat yang pernah ia tinggalkan, gelas teh yang pernah disentuhnya, batu kecil yang pernah ia tendang, daun yang pernah ia tatap lama, dan membawanya ke tempat. Kata terakhir. Sebuah altar terlarang di bawah perpustakaan, di mana satu kata bisa dihidupkan kembali jika dibayar dengan kehilangan kata lain. Jika suara keempat menghapusnya, kata Luan, maka kita hanya bisa melawannya dengan satu kekuatan yang suara keempat tidak bisa sentuh. Ingatan yang tidak diucapkan. Mereka mulai menulis ulang Chen Yun dari ingatan, tapi bukan dalam bentuk kata. Mereka menggambarnya dalam emosi. Li Mei menanamkan rasa aman yang selalu ia rasakan saat Chen Yun tersenyum padanya. Luan menyematkan rasa penasaran, frustrasi, dan kagum terhadap keluguan anak muda yang tiba-tiba bisa mengubah dunia hanya karena ngoceh. Chen Yue menggoreskan rasa bersalah, cinta tak terucap, dan luka yang tidak sempat ia sembuhkan. Semuanya membentuk semacam entitas kabur, jiwa tanpa nama, tanpa bentuk, tapi sangat terasa. Suara keempat merasakannya. Ia menyerang, bukan dengan petir, bukan dengan kutukan, tapi dengan penghapusan waktu. Ia mencoba menghapus masa lalu mereka bersama Chen Yun. Seolah dia tak pernah menyelamatkan surga tuli, tak pernah menebus kesalahan, tak pernah berkata, "Aku cuma asal ngomong kok." Namun justru di tengah kehampaan itu, dari lubuk makna yang tersisa, dari lorong-lorong ingatan yang dilupakan dunia, sebuah suara terdengar. Lirih, rapuh, tapi tak bisa dihapus. Aku di sini? Itu bukan pernyataan, bukan klaim. Itu pertanyaan.
karena makhluk yang baru lahir dari ingatan itu belum tahu siapa dirinya. Tapi ia merasakan 3 hal yang jelas. Ia pernah berarti, ia pernah membantu, dan ia pernah dicintai. Chen Yun berdiri kembali. Tak utuh, tapi cukup. Cukup untuk disebut ada. Ia menatap mereka bertiga dan tersenyum samar. "Aku siapa?" tanyanya. Chen Yue menatapnya dengan mata bergetar. "Kau adikku." Lu Wan tersenyum. "Kau orang yang paling sering salah bicara, tapi selalu benar hati." Li Mei hanya menangis, lalu memeluknya erat. "Kau suaraku saat aku kehilangan milikku." Dunia mulai pulih perlahan. Tapi suara keempat masih ada. Ia tidak bisa dimusnahkan, karena keinginan untuk menghapus akan selalu hidup di hati yang terlalu takut memahami. Namun kini, ia tak lagi leluasa, karena Chen Yun telah menjadi penjaga makna yang tidak diucapkan. Ia tidak lagi mengandalkan kata-kata, ia mengandalkan ketulusan sebelum kalimat keluar. Di akhir episode, Chen Yun berjalan melewati dunia yang mulai memahami pentingnya makna. Bukan hanya suara, ia bertemu orang-orang yang tak pernah ia kenal, tapi mereka menatapnya seperti sahabat lama. Karena ia telah menjadi simbol, bukan dari nubuatan, bukan dari kekuatan suara, tapi dari kemauan untuk terus berbicara, walau tak ada yang mendengarkan, sampai akhirnya didengar. Dan ketika malam jatuh, langit menulis satu kalimat dengan bintang-bintang. Ia yang asal ngoceh, tapi akhirnya didengar oleh semesta.